Selamat bertemu kembali di channel saya, Ciotang Harlen Official. Di sini saya akan membahas mengenai perizinan KKPR yang dahulu namanya izin lokasi ya, bagian 1 ya. Yaitu mengenai perizinan KKPR untuk kegiatan berusaha ya. KKPR untuk kegiatan berusaha. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini kepada orang lain untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Sebagai dasar hukum pembahasan mengenai kesesuaian pemanfaatan kegiatan pemanfaatan ruang ini atau KKPR, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria khususnya pasal 14 ya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu pasal-pasal mengenai penataan ruang. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Ya, itu dasar hukumnya yang utama. Sekarang apa yang dimaksud dengan KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang? Yang dimaksud KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang atau RTR yang merupakan hasil perencanaan tata ruang ya. KKPR ataupun kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah merupakan sebuah perizinan sebagai pengganti izin lokasi yang dahulu yang ada ya, yang selama ini ada. Dulu kan namanya izin lokasi ya. Dan KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR ya. Dan peraturan ini telah mencabut peraturan mengenai izin lokasi ya. Peraturan mengenai izin lokasi yang diatur dalam peraturan ataupun yang dicabut itu adalah Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2019 tentang izin lokasi ya. Dan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 17 tentang tahun 2019 tentang izin lokasi ya. Itu dicabut ya. Dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 13 tahun 2001 ini ditetapkan prinsip pokok ya mengenai KKPR, yaitu satu, bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dan KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini
terdiri dari 3 macam, ya, yaitu A. KKPR untuk kegiatan berusaha, B. KKPR untuk kegiatan non berusaha, C. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional, ya. Prinsip pokoknya adalah bahwa KKPR diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik, ya, yang disertai tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Dan dokumen elektronik KKPR berlaku sah, ya, dan mengikat serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta dokumen elektronik KKPR ini dapat dicetak, ya. Baiklah, sekarang saya mau jelaskan bahwa pada video bagian 1 ini akan dibahas hanya salah satu macam KKPR tadi, ya, yaitu KKPR ataupun kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha, ya. KKPR untuk kegiatan berusaha ini dilakukan melalui sistem OSS, ya. Sistem OSS atau Online Single Submission, yang dikenal dengan dalam 2 bentuk, ya, yaitu 1 KKPR KKPR atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha. 2 P KKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha. Sekarang kita bahas satu persatu kedua bentuk ini, ya. Bentuk pertama, ya, KKPR atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha. Pertama, saya perlu jelaskan mengenai pejabat yang berwenang memberikan atau menerbitkan keputusan konfirmasi KKPR, ya, untuk kegiatan berusaha ini adalah Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN. Tidak ada pejabat lainnya. Konfirmasi KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini untuk kegiatan berusaha ini diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang atau RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS atau Online Single Submission, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Dan dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu 1 pendaftaran konfirmasi KKPR untuk kegiatan berusaha. Maksud kami pendaftaran KKPR untuk kegiatan berusaha. 2 penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana detail tata ruang atau RDTR. 3 penerbitan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR untuk kegiatan berusaha, ya. Tahap 1 sekarang, yaitu pendaftaran konfirmasi KKPR, ya, atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha. 1. Pemohon pelaku usaha mengajukan permohonan pendaftaran konfirmasi KKPR atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha
dengan memasukkan ke dalam sistem OSS atau Online Single Submission, memasukkan yang paling sedikit dilengkapi persyaratan antara lain A. Koordinat lokasi berupa poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang untuk tanah yang sudah bersertifikat, ya, serta titik dan atau garis, ya. B. Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang. C. Informasi penguasaan tanah. D. Informasi jenis usaha. E. Rencana jumlah dan luas lantai bangunan, ya. Ini apabila dilakukan pembangunan gedung pada pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang, ya. 2. Apabila persyaratan permohonan telah diterima dan lengkap, maka sistem OSS atau Online Single Submission menerbitkan surat perintah store, ya, atau SPS kepada pemohon untuk pembayaran biaya layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dan kemudian pemohon membayarnya serta menyampaikan bukti pembayarannya kepada sistem OSS atau Online Single Submission, ya. Atau sebaliknya, apabila persyaratan permohonan yang diterima belum lengkap, maka sistem OSS atau Online Single Submission mengembalikan dokumen permohonan pendaftaran konfirmasi KKPR atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha kepada pemohon, ya. Tahap 2, ya. Dilakukan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana detail tata ruang atau RDTR. 1. Setelah persyaratan permohonan lengkap, maka sistem OSS atau Online Single Submission melakukan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RDTR atau rencana detail tata ruang, ya, yang telah terintegrasi dengan sistem OSS atau Online Single Submission, ya. Jadi RDTR-nya sudah terintegrasi dengan sistem OSS, ya. 2. Sistem OSS atau Online Single Submission kemudian melakukan pemeriksaan kesesuaian lokasi usaha berdasarkan rencana detail tata ruang atau RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS atau Online Single Submission, ya. Tahap 3, penerbitan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR untuk kegiatan berusaha, ya. Di mana berdasarkan pemeriksaan ini, masukkan pemeriksaan tadi, yaitu dalam waktu paling lama 1 hari sejak persyaratan permohonan yang diterima secara lengkap, serta PNBP layanan telah dibayar sesuai ketentuan peraturan perundangan, maka sistem OSS atau Online Single Submission menerbitkan keputusan yang menyetujui konfirmasi KKPR atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha seluruhnya atau sebagian, ya, dan berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan. Dan keputusan ini paling sedikit memuat lokasi kegiatan, jenis kegiatan pemanfaatan ruang, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketentuan tata bangunan,
persyaratan pelaksanaan pemanfaatan ruang, atau menerbitkan keputusan menolak konfirmasi KKPR untuk kegiatan berusaha dengan disertai alasan, ya. Sekarang bentuk 2, ya, yaitu persetujuan KKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha. Saya awali dengan siapa pejabat yang berwenang, ya. Pejabat yang berwenang memberikan keputusan persetujuan PKKPR untuk kegiatan berusaha adalah 1. Bupati wali kota atau pejabat yang ditunjuknya untuk yang letaknya dalam satu wilayah administrasi kabupaten kota, ya. Gubernur atau pejabat yang ditunjuknya yang letaknya dalam 2 atau lebih wilayah administrasi kabupaten kota dalam satu provinsi, dan khusus yang letaknya di wilayah administrasi provinsi DKI Jakarta, semuanya menjadi wewenang gubernur DKI, ya. Kemudian Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dimanapun letaknya, bila diperlukan, ya, bila diperlukannya. Mengenai pelimpahan ini ditetapkan pembatasan kewenangan yang telah dilimpahkan tadi, yaitu yang telah dilimpahkan kepada bupati, wali kota, atau kepada gubernur untuk menerbitkan keputusan persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha, yaitu 1. Dikecualikan persetujuan KKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, ya, yaitu apabila apabila merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional, ya. B. Apabila bersifat strategis nasional. C. Apabila perizinan usahanya merupakan kewenangan kementerian ataupun lembaga tertentu lainnya, ya. D. Apabila lokasinya bersifat lintas provinsi, ya. 2. Pembatasannya yaitu pendelegasian kewenangan kepada bupati, wali kota, atau gubernur untuk menerbitkan keputusan persetujuan KKPR atau persetujuan keputusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha tidak mengurangi kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN untuk melakukan kewenangan yang telah dilimpahkan tadi. Artinya dapat ditarik kembali kewenangan itu, ya. Maksudnya ditarik untuk dilakukan secara kasuistis, ya. Atau dengan kata lain, Menteri tetap berwenang untuk menerbitkan keputusan persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha yang telah dilimpahkan kepada bupati, wali kota, atau gubernur dimaksud, ya. 3. Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dapat membatalkan keputusan persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha dan atau menerbitkan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan oleh bupati, wali kota, atau gubernur, ya. Itu berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. A. Apabila telah menimbulkan dampak berupa kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan, dan atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional, ya. B. Apabila berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan keputusan persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha
perlu untuk dibatalkan. Berikut persetujuan KKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha ini diberikan apabila rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang belum ada RDTR atau rencana detail tata ruang, atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam sistem OSS atau Online Single Submission. Dan ini persetujuan ini dilakukan dalam 3 tahapan, ya, yaitu 1, pendaftaran persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha, 2, penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana detail tata ruang atau RDTR, ya. 3, penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha, ya. Itu 3 tahapnya, ya. Sekarang tahap 1, pendaftaran persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha. 1, pemohon atau pelaku usaha mengajukan permohonan pendaftaran persetujuan KKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pembuatan ruang untuk kegiatan berusaha dengan melampirkan dokumen usulan kegiatan pembuatan ruang yang paling sedikit memuat antara lain A, koordinat lokasi berupa poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan, atau nomor identifikasi bidang untuk tanah yang sudah bersertifikat, kemudian titik dan atau garis, ya. B, kebutuhan luas lahan kegiatan pembuatan ruang. C, informasi pengusahaan tanah. D, informasi jenis usaha, ya. E, rencana jumlah lantai dan luas lantai bangunan. Ini diperlukan apabila dilakukan pembangunan gedung pada pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang. F, rencana teknis bangunan dan atau rencana induk, ya. Untuk permohonan ini juga dilampirkan dokumen rencana penggunaan air baku atau air bersih, ya, yaitu untuk yang permohon pendaftarannya dilakukan oleh pelaku usaha yang kegiatan usahanya berdampak, ya, atau berpengaruh besar terhadap ketersediaan kualitas air baku atau air bersih, ya. Atau juga dilampirkan pada permohonan itu yaitu pernyataan secara elektronik melalui sistem OSS atau Online Single Submission yang menyatakan bahwa kegiatan usaha berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ekonomi khusus, atau termasuk kawasan yang berasal dari otorita atau badan penyelenggara. Ini adalah untuk yang lokasinya berada dalam kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ekonomi khusus, atau termasuk kawasan yang berasal dari otorita atau badan penyelenggara suatu kawasan, ya. 2, apabila persyaratan permohonan telah diterima lengkap, maka sistem OSS atau Online Single Submission menerbitkan surat perintah store atau SPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pemohon untuk pembayaran biaya layanan. Dan kemudian pemohon membayar biaya layanan, ya, dan menyampaikan bukti pembayarannya kepada sistem OSS atau Online Single Submission.
Atau sebaliknya ya, apabila persyaratan permohonan yang diterima belum lengkap, maka sistem OSS atau Online Single Submission mengembalikan dokumen permohonan pendaftaran, persetujuan KKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kegiatan untuk kegiatan berusaha kepada pemohon ya. Tahap 2 ya, tahap 2. Mengenai penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang atau RTR, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu atau RZKSNT, dan terhadap rencana zonasi kawasan antar wilayah atau RZKAW. Tata caranya Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau Bupati, Wali Kota, atau Gubernur melakukan penilaian atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang atau RTR, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu atau RZKSNT, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah atau RZKAW, di mana penilaian ini dilakukan melalui kajian yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan ya, dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer ya, berdasarkan A. Rencana tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Kota, B. Rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Provinsi, C. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional atau RTR/KSN, D. Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu atau RZKSNT, E. Rencana zonasi kawasan antar wilayah atau RZKAW, F. Rencana tata ruang atau RTR pulau atau kepulauan, G. Rencana tata ruang wilayah nasional atau RT/RWN ya. Sebagai catatan bahwa dalam melakukan kajian oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang BPN atau Bupati, Wali Kota, atau Gubernur dapat melibatkan forum tata ruang ya. Akan tetapi di sini hasil pembahasan forum penataan ruang tidak mengurangi kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN atau Bupati, Wali Kota, atau Gubernur dalam menerbitkan persetujuan KKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan apabila diperlukan dapat dilakukan peninjauan lapangan untuk penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang. Dalam penilaian ini ada pengecualian ya, bahwa dalam persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha tanpa melalui tahapan penilaian, itu maksudnya tanpa melalui tahapan penilaian, yaitu untuk permohonan pendaftaran persetujuan KKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha, apabila
berlokasi di kawasan kawasan industri dan kawasan pariwisata yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Lokasi usaha dan atau kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perluasan usaha yang sudah berjalan dan letaknya berbatasan dengan lokasi usaha dan atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan, ya, dengan syarat, ya, bahwa pada lokasi yang dimohon belum diterbitkan KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha atas nama pelaku usaha lain. Bahwa kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan sama dan atau satu lini produksi sama dengan kegiatan kemanfaatan ruang yang sudah berjalan, ya. Kemudian bahwa peruntukan ruang pada lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan sama dengan peruntukan ruang pada lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah berjalan, ya. Kemudian bahwa luas tanah untuk pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan tidak melebihi luas tanah yang telah diusahakan sebelumnya, ya. Di lokasi usaha dan atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha lain yang telah mendapatkan KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha dan akan digunakan oleh pelaku usaha dengan cara jual beli, sewa menyewa atau cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan ketentuan kegiatan kemanfaatan ruang yang direncanakan sesuai dengan KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha yang telah diterbitkan, ya. E. Lokasi usaha dan atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana induk kawasan dari otoritas badan penyelenggara yang disusun dengan kedalaman skala RDTR, ya, atau rencana detail tata ruang dan tidak bertentangan dengan RTR atau rencana tata ruang yang berlaku. F. Lokasi usaha dan atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan syarat wilayah usaha minyak dan gas bumi telah sesuai dengan rencana tata ruang atau kontrak kerjasama, ya, atau kontrak kerjasama, kontrak, ya. Kemudian lokasi usaha direncanakan terletak di wilayah usaha minyak dan gas bumi harus memenuhi ketentuan belum diterbitkan KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha atas nama pelaku usaha lain, ya. Kemudian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang meliputi tahap eksplorasi dan eksploitasi, ya. 2. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kota setempat menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan terkait kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Dirjen Tata Ruang Kementerian
ATR BPN atau bupati wali kota atau gubernur dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran PNBP diterima, ya, dengan ketentuan apabila Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan tidak menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan dalam jangka waktu dianggap telah memberikan pertimbangan teknis pertanahan. Sekarang tahap 3, penerbitan persetujuan KKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha, ya. Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN atau melalui bupati wali kota atau melalui gubernur dengan memperhatikan hasil kajian dalam penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dan pertimbangan teknis pertanahan. Atau dapat juga dengan pertimbangan forum penataan ruang dalam waktu paling lama 20 hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap dan pembayaran PNBP sudah diterima, ya. Maka Menteri ATR Kepala BPN melalui Dirjen Tata Ruang atau Bupati Wali Kota atau Gubernur menerbitkan keputusan persetujuan KKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha atas nama pelaku usaha yang bersangkutan, baik untuk sebagian atau seluruh tanah, dengan jangka waktu berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan, ya. Dan paling sedikit dimuat, ya, yaitu lokasi kegiatan, jenis peruntukan pemanfaatan ruang, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, indikasi program pemanfaatan ruang, kemudian persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. Atau menerbitkan keputusan penolakan permohonan persetujuan KKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pembuatan ruang untuk kegiatan berusaha dengan disertai alasan, ya. Selanjutnya saya mau paparkan mengenai ketentuan dalam perolehan tanah, ya, berdasarkan KKPR atau kesesuaian kegiatan pembuatan ruang untuk kegiatan berusaha, yaitu 1, bahwa KKPR atau kesesuaian kegiatan pembuatan ruang untuk kegiatan berusaha diterbitkan bagi pelaku usaha yang belum memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, dan juga bagi pelaku usaha yang telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya. 2, bahwa KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha menjadi dasar dalam administrasi pertanahan kabupaten kota untuk perolehan tanahnya. 3, masa berlaku atau jangka waktu KKPR untuk kegiatan berusaha adalah untuk pemohon yang belum memperoleh tanah pada saat memohonkan KKPR tersebut. Maka jangka waktu KKPR adalah 3 tahun, ya, sejak diterbitkan.
Sedangkan untuk pemohon yang telah memperoleh tanah pada saat memohonkan KKPR, maka jangka waktu KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh pemohon, dimaksud dengan batasan luas tanah yang diperoleh sama atau sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam KKPR dimaksud. 4. Apabila pemegang KKPR untuk kegiatan berusaha belum dapat memperoleh keseluruhan tanah sesuai dengan luas yang tercantum dalam KKPR dimaksud, maka pemegang KKPR tersebut dapat mengajukan permohonan perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha dengan ketentuan permohonan diajukan paling lambat atau maksud kami paling cepat 3 bulan sebelum KKPR itu untuk kegiatan berusaha berakhir ya. Kemudian dapat dilakukan apabila, maksudnya permohonan perpanjangan dapat dilakukan apabila perolehan tanah telah mencapai sekurang-kurangnya dalam satu hamparan 30% dari luasan tanah yang tercantum dalam KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan penilaian Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat ya. Kemudian bahwa pemegang KKPR untuk kegiatan berusaha harus memasukkan nomor KKPR melalui sistem OSS atau Online Single Submission ya. Kemudian bahwa jangka waktu perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha adalah selama 2 tahun ya. Kemudian KKPR untuk kegiatan berusaha yang sudah diperpanjang tidak dapat diperpanjang kembali serta tidak dapat diajukan kerjasama kepada bank tanah ya. B. Mengajukan kerjasama dengan bank tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Mengenai kerjasama dengan bank ini ya, diajukan paling lambat 3 bulan sebelum KKPR untuk kegiatan berusaha berakhir ya. Kemudian KKPR untuk kegiatan berusaha dimutakhirkan ya. Ini yang kerjasama dengan bank ya. 5. Bahwa pemohon prioritas KKPR untuk kegiatan berusaha apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha sebelum jangka waktu KKPR tersebut berakhir atau sebelum jangka waktu perpanjangan KKPR berakhir, maka pemohon lain dapat memohonkan KKPR untuk kegiatan berusaha ya. 6. Bahwa setelah diterbitkannya KKPR untuk kegiatan berusaha bagi yang belum memperoleh tanah, maka pelaku usaha selaku pemegang KKPR untuk kegiatan berusaha harus membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain ya, berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan ketentuan A, sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang KKPR untuk kegiatan berusaha, bahwa semua hak atau kepentingan
pihak lain yang sudah ada hak atas tanahnya tidak berkurang ya, dan tetap diakui haknya. Ya. Termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak atau sertifikat hak atas tanah, serta kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usaha pemegang haknya sesuai dengan rencana tata ruang atau RTR yang berlaku. Demikian juga kewenangan pemegang hak untuk mengalihkan haknya yang ada dalam lokasi KKPR itu kepada pihak lain secara itikat baik, serta diprioritaskan kepada pemegang KKPR yang bersangkutan, ya, dan atau kepada bank tanah berdasarkan kerjasama dengan pemegang KKPR yang bersangkutan. B. Pemegang KKPR untuk kegiatan berusaha wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, ya, serta tidak menutup atau tidak mengurangi aksesibilitas masyarakat di sekitar lokasi KKPR, serta menjaga dan melindungi kepentingan umum. 7. Bahwa KKPR bahwa pemegang KKPR wajib melaporkan secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKPR tersebut, ya, di mana Kantor Pertanahan Kabupaten Kota wajib melakukan pengecekan perolehannya secara berkala setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, ya, jika diperlukan. 8. Tanah yang telah diperoleh pemohon atau pemegang KKPR untuk kegiatan berusaha dalam jangka waktu KKPR selama 3 tahun itu, maka pemohon ataupun pemegang KKPR harus mendaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat dalam waktu paling lambat 1 tahun setelah berakhirnya jangka waktu KKPR tersebut, ya. 9. Ruang bawah tanah dan ruang atas tanah pada lokasi KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional yang diberikan kepada pemohon yang belum memperoleh tanah ketika memohonkan KKPR tersebut, maka dapat diajukan permohonan oleh pemilik tanah yang terdapat pada lokasi KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional dan atau oleh pemohon KKPR untuk kegiatan berusaha lain untuk memperoleh KKPR atas ruang bawah tanah atau ruang atas tanah tersebut dilakukan dengan ketentuan, ya, bagi pemohon KKPR untuk kegiatan berusaha lain mengajukan permohonan KKPR untuk kegiatan berusaha terhadap ruang atas tanah atau ruang bawah tanah adalah sesuai dengan informasi penguasaan tanah sebagaimana dimuat dalam pertimbangan teknis pertanahan, ya. Kemudian bagi pemilik tanah bahwa KKPR yang diajukan atas ruang atas tanah atau ruang bawah tanah tidak melebihi luas tanah yang dimiliki pemilik yang bersangkutan, ya, dan juga sesuai dengan informasi penguasaan tanah sebagaimana dimuat
dalam pertimbangan teknis pertanahan ya. Sekarang mengenai pemuktahiran KKPR untuk kegiatan berusaha yang terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut ya. Satu, bahwa pemutahiran KKPR untuk kegiatan berusaha dilakukan melalui sistem OSS atau Online Single Submission berdasarkan status pendaftaran tanah dengan 4 alasan ya. A. Pelaku kegiatan berusaha belum dapat menyelesaikan perolehan tanah dalam jangka waktu KKPR tersebut dan tidak pula mengajukan permohonan perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha. B. Pelaku usaha telah memperoleh perpanjangan KKPR tetapi belum dapat menyelesaikan perolehan tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan ya. C. Terjadi perubahan pemegang KKPR atau pelaku usaha akibat perbuatan hukum ya. D. Pelaku usaha telah melakukan kerjasama perolehan tanah dengan baik dengan bank tanah maksudnya. 2. Pemutahiran KKPR untuk kegiatan berusaha dilakukan melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Dan kemudian berdasarkan pemutahiran KKPR untuk kegiatan berusaha, sistem OSS atau Online System Submission menerbitkan KKPR untuk kegiatan berusaha dengan jangka waktu atau luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang diperoleh pemegang KKR yang bersangkutan. Proses ataupun mekanisme pelayanan permohonan penerbitan persetujuan KKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pembuatan ruang untuk kegiatan berusaha secara non elektronik ataupun secara manual. Seperti yang sudah disajikan tadi adalah merupakan proses atau mekanisme pelayanan permohonan penerbitan persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha melalui sistem elektronik berupa sistem OSS atau Online Single Submission yang diselenggarakan oleh Menteri ATR Kepala BPN sebagai kebijakan pemerintah yang dijalankan. Namun demikian, untuk alasan apabila kondisi sistem elektronik berupa sistem OSS atau Online Single Submission tidak dapat melayani proses permohonan penerbitan KKPR untuk kegiatan berusaha, maka dapat dilakukan proses pelayanan permohonan penerbitan KKPR untuk kegiatan berusaha secara non elektronik atau secara manual. Dalam proses pelayanan permohonan penerbitan persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha secara non elektronik atau secara manual, pada prinsipnya alur proses pelayanannya sama dengan yang ada pada sistem elektronik atau sistem OSS atau Online Single Submission, dengan penegasan dan atau penyesuaian pada ketentuan-ketentuan berikut ya. 1. Pelaksanaan persetujuan KKPR atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yaitu A. Pendaftaran permohonan persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha ya. 2. Penilaian dokumen usulan pembuatan ruang ya,
C. Penerbitan persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha. 2. Pendaftaran disampaikan kepada Menteri ATR BPN melalui Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN atau diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP provinsi atau kabupaten kota yang bersangkutan, apabila kewenangan telah didelegasikan kepada gubernur atau bupati wali kota. 3. Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN atau dilakukan oleh Forum Penataan Ruang apabila kewenangan telah didelegasikan kepada gubernur, bupati, wali kota. 4. Penerbitan persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha dilakukan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Dirjen Tata Ruang atau dilakukan oleh gubernur, bupati, wali kota apabila kewenangan telah didelegasikan kepada gubernur, bupati, wali kota tersebut. Ya. Saya sudahi pembahasan pada video perizinan KKPR ganti izin lokasi bagian 1, yaitu mengenai perizinan KKPR ganti izin lokasi bagian 2 mengenai perizinan KKPR untuk kegiatan non berusaha. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 0812 512 40.000 atau email harlenssa@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama saya akan jawab atau mungkin saya jadikan materi dalam video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.